Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan semoga hari ini, semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Dia mohon semoga oleh belu-belu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Salam sehat selalu, salam semangat selalu. Kembali hari ini saya mengajak, ayo mari kita belajar bersama dan merenung bersama firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan ayat 58. Mari kita buka dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, kembali saya mengenal peristiwa beberapa tahun lalu ketika saya berada di kampung halaman saya. Setelah sekian lama saya tinggalkan kampung halaman saya, merantau ke tanah seberang untuk menuntut ilmu untuk masa depan hidup saya. Walaupun hanya libur sebentar, saya sungguh bahagia dan senang sekali berjumpa dengan teman-teman lama saya, teman-teman sepermainan masa kecil, teman-teman sekolah, dan orang-orang kampung. Semuanya mereka baik hati. Kami semua merasa bahagia bertemu dan berkumpul kembali. Ya, bisa dikatakan reuni lah. Gelak tawa, candaria, sukacita terus berlangsung, menunjukkan bahwa kami semua selalu bersyukur dengan hidup kami apa adanya. Kami menyadari ada perbedaan status di antara kami, perbedaan status ekonomi dan lain-lain, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk bahagia bersama. Kami berangkulan bersama, berpelukan mesra, seolah-olah kami menyadari bahwa kami ini sebenarnya saling mengisi di dalam hidup ini. Kami ini adalah satu saudara. Sungguh indah betul saat itu. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, suasana seperti ini tidak terjadi dalam reuni besar antara Yesus dan teman-teman lama sekampungnya di Nazaret. Ketika Yesus pulang ke kampung halamannya, yaitu di Nazaret. Setelah berbulan-bulan lamanya, Yesus sibuk mengelilingi berbagai desa kampung di kota Galilea. Ia sudah terkenal di mana-mana dan ia juga sudah dikelilingi oleh sejumlah murid. Artinya dia sudah punya murid yang dengan setia mengikuti dia. Murid-murid itulah menjadi keluarga baru Yesus dalam perziarahannya dia. Dan murid-murid inilah yang ikut bersama Yesus pergi mengunjungi keluarga lama Yesus, yaitu kampung halamannya di Nazaret. Di sanalah Yesus dibesarkan oleh orang tuanya sebagai anak seorang tukang kayu dan juga mendapat pendidikan dari gurunya.
Yesus datang ke kampung halamannya bukan lagi hanya sebagai seorang anak tukang kayu, seperti dulu dia belum keluar dari Nazaret. Tetapi sekarang dia datang juga sebagai seorang rabi, seorang guru yang juga diikuti oleh para muridnya. Lalu bagaimana tanggapan dan penerimaan orang sekampung dia, orang-orang Nazaret? Sama seperti di tempat lain, sebagai seorang rabi, Yesus pada hari Sabat pergi ke rumah ibadat di Nazaret. Yesus sudah dikenal dengan baik, maka kita dapat bayangkan betapa bahagianya orang-orang Nazaret karena kunjungan Yesus itu. Ia kini sudah dikenal sebagai penyembuh, sebagai pengkhotbah yang pandai menarik perhatian ribuan orang. Maka begitu Yesus masuk di rumah ibadat, langsung dimintai tampil di mimbar sebagai pembaca dan berkhotbah tentang firman Tuhan. Kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, setiap kebaktian hari Sabat sudah ditentukan bacaan di kitab Taurat dan kitab Nabi. Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan berwibawa serta berkuasa membuat mujizat-mujizat. Orang banyak itu takjub. Tetapi saya heran. Kemudian mereka kecewa dan menolak Yesus. Demikianlah tulis Matius di dalam kitab Injilnya. Pertanyaannya kenapa? Karena orang Nazaret masih melihat Yesus ini hanya seorang anak tukang kayu, anak Maria yang sederhana dan miskin, di mana saudara-saudaranya ada di antara mereka. Lalu mereka saling bertanya, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat? Bisa baca di Injil Matius tadi, bab 13 ayat 54b. Kemudian mereka bertanya-tanya juga di bab 13 ayat 56. Mereka berkata, bukankah saudara-saudara perempuan, saudara-saudara semua ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Mosok seorang anak tukang kayu dari keluarga sederhana kok bisa berbuat seperti itu? Mereka sungguh kecewa. Betul mereka kecewa. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Memang kesombongan, kurangnya penghargaan dan kebanggaan tinggi terhadap keluarga dan masyarakat menghalangi mereka untuk percaya dan menerima Yesus. Mereka menolak dan tidak mengakui segala apa yang dibuat Yesus karena iri hati dan dengki yang telah menutupi mata duniawi mereka, juga mata batin mereka. Mereka tidak bisa melihat ada kuasa Allah yang maha besar yang ada di dalam diri Yesus, karena mereka dibutakan oleh kesombongan mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa penolakan Yesus tidak hanya terjadi di zaman dahulu kala, di zaman Yesus di tanah Israel. Bahkan sampai sekarang masih banyak orang belum bisa menerima Yesus. Masih banyak orang menolak Yesus. Mereka belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Demikian pun kita para muridnya, kita para pengikut Kristus, sebagian besar dari kita gagal melihat dan menemukan Tuhan di dalam semua peristiwa-peristiwa hidup kita ini. Lantaran kesalahan dalam konsep beriman kita bahwa Tuhan itu bisa datang dan ditemukan dalam hal-hal yang besar
Tuhan itu bisa ditemukan dalam hal-hal yang luar biasa. Akibat dari kesalahan konsep beriman seperti ini adalah bahwa kita abaikan dan kita meremehkan penyelenggaraan Tuhan dalam karya-karya yang sederhana atau penyelenggaraan Tuhan dalam orang-orang yang sederhana di sekitar kita. Orang Nazaret kecewa dan menolak Yesus karena ketidakseimbangan antara karya Yesus yang maha besar yang Yesus lakukan dan latar belakang kehidupan Yesus yang dikenal orang kampungnya sebagai orang miskin, sebagai anak tukang kayu. Jadi antara karya Yesus yang maha besar dengan status Yesus yang sangat berbanding terbalik. Ini yang buat mereka kecewa. Mereka tidak terima. Yesus ditolak karena berasal dari manusia biasa. Dengan latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga Yesus. Dan akibat dari penolakan ini, mereka sama sekali tidak mengalami mujizat yang dilakukan Yesus. Apa kata Yesus kepada orang Nazaret yang menolak dia? Yesus bersabda, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Akibatnya tidak ada satu mujizat pun yang terjadi di antara orang-orang Nazaret. Demikian pun tak ada mujizat pun yang akan terjadi di dalam hidup kita kalau kita tidak beda dengan orang-orang Nazaret. Mencontoh kehidupan Santo Yohanes Maria Vianney yang pestanya kita peringati hari ini. Dalam kekurangannya, dalam kesederhanaannya, setelah tabis, ia tidak ditaruh di kota, tapi ia taruh di kampung, di desa kecil. Tetapi ternyata dengan keadaan seperti itu, ia berjuang sepenuh hati, sepenuh tenaga dalam khotbah-khotbahnya. Dengan berjam-jam dia duduk di dalam kamar pengakuan. Ia berhasil mentobatkan orang, bukan satu kampung, tapi ia mentobatkan orang satu kota, di kota Prancis sana. Jangan kita bermental SMS. Artinya susah melihat orang sukses dan senang melihat orang susah. Ini mental SMS, ini kita harus buang jauh-jauh. Bagaimana sikap Anda jika melihat teman Anda atau keluarga tetangga sukses? Apakah Anda juga turut bersyukur dan bangga? Ataukah justru sebaliknya, iri hati, dengki, kecewa, jengkel, bahkan tidak suka lagi berjumpa dengan dia, buang muka dengan dia? Sahabatku, saudaraku, sebagai murid Kristus, buanglah sikap yang kedua, yaitu senang melihat orang susah. Mungkin ini berat, sungguh berat, tetapi Anda harus berusaha. Dan gantilah dengan sikap yang pertama, yaitu senang melihat orang sukses. Walaupun juga itu mungkin berat, tapi Anda harus berusaha sebagai murid Kristus. Maka Tuhan juga akan dapat berbuat banyak untuk Anda lewat sesama Anda. Ingat, kata orang, iri, dengki, umpatan, sumpah serapah kepada orang lain adalah doa bagi mereka untuk berhasil. Tetapi kasih sayang, pujian kepada orang lain, itu merupakan doa bagi diri Anda sendiri. Jangan lupa, jangan terlalu cepat membuang sesuatu yang pahit dan menelan yang manis. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, inilah renungan singkat kita hari ini. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, tanamkanlah di dalam hati kami sikap rendah hati dan mau menerima orang lain apa adanya, tanpa pilih kasih, demi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.